Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita pada Minggu Perjamuan Kudus pada tanggal 3 Mei hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini atau hari ini kita melihat firman Tuhan dengan satu judul, pengharapan dalam Yesus. Kita memulainya dari Lukas pasal 17 ayat 12 dan 13. Dikatakan begini: ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 10 orang kusta ini adalah orang-orang yang sama-sama menderita. Mereka sama-sama punya satu keinginan dan kerinduan. Mereka sama-sama orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu keluar dari persoalan yang mereka sedang hadapi. Itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus, mereka bersepakat untuk berseru-seru kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika orang merasa tidak bisa mendapatkan jawaban dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, maka orang-orang itu akan berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam suratan Petrus yang pertama, ayat 1 Petrus 1 ayat 24, dikatakan begini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya, saudara-saudara sekalian, semua yang hidup, termasuk saudara dan saya, adalah pribadi-pribadi yang sangat terbatas. Digambarkan oleh firman Tuhan kita seperti rumput. Rumput yang tidak bisa bertahan, dia akan mengalami menjadi kering, di mana tidak ada lagi kekuatan di dalamnya. Kemuliaan kita hanyalah seperti bunga rumput yang bisa gugur. Gugur artinya jatuh dari tempat yang tinggi, yang tidak mungkin dipertahankan. Artinya ayat itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Ayat itu menjelaskan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak sanggup melakukan banyak hal. Kalau dibaca di dalam Lukas pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-26 dikatakan begini, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Penjelasan di dalam ayat itu, kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu artinya hal-hal yang sangat sederhana, yang secara pikiran manusia itu mudah sekali dikerjakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa melakukan itu. Engkau tidak bisa buat itu di dalam hidupmu. Artinya sekali lagi kita melihat dari firman Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang seperti 10 orang kusta ini yang melihat kepada dirinya bahwa dirinya tidak mungkin, tidak sanggup menyelesaikan apa yang menjadi penderitaannya, tidak dapat meraih apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduannya. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini tidak punya kesanggupan untuk menolong diri kita sendiri, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa menuntaskan apa yang menjadi pergumulan kita, ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, maka pandangan 10 orang kusta ini tertuju kepada Yesus yang sedang berjalan masuk ke kota itu. Sehingga 10
orang kusta ini bersama-sama berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena mereka sudah melihat dan menyadari bahwa mereka tidak sanggup berbuat apa-apa, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun untuk hidup mereka. Maka ketika mereka melihat Yesus, ketika mereka memandang Yesus, ketika Yesus datang ke tempat mereka berada, maka mereka dari jarak yang jauh berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus artinya adalah juru selamat. Guru itu adalah seorang yang mengajar, yang datang dari Allah. Dan mereka kenal, mereka tahu berita di sana sini bahwa Yesus ini mengadakan mujizat, bahwa Yesus ini membuat kesembuhan. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat ada satu pengharapan di situ. Itu sebabnya mereka berseru-seru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kalau orang melihat pengharapan, kalau orang tahu ada pengharapan, maka orang akan lari dan meraih di mana pribadi itu menjanjikan pengharapan. Dan Yesus menyimpan pengharapan yang luar biasa bagi 10 orang kusta ini. Karena mereka tahu Yesus adalah guru yang datang dari Allah. Karena mereka tahu Yesus membuat mujizat. Karena mereka tahu Yesus menyembuhkan segala penyakit. Itu sebabnya mereka berseru-seru. Mereka berseru-seru karena mereka tahu mereka butuh jawaban. Mereka sedang menderita. Mereka sedang membutuhkan sesuatu. Makanya ketika melihat Yesus dan tahu ada pengharapan di situ, mereka berseru-seru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Suratan Korintus menulis begini, 2 Korintus pasal 1 pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Artinya di dalam Yesus semua perjanjian Allah itu digenapi. Saudara dan saya yang sedang dalam penderitaan, saudara dan saya yang sedang dalam sesuatu yang kita inginkan, maka kita melihat pengharapan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah ya untuk setiap janji Allah. Kalau Alkitab kita menyimpan banyak perjanjian Allah, maka jawaban itu ada di dalam Yesus. Yesuslah yang sanggup, Yesuslah yang mampu menggenapkan seluruh firman Allah. Itu sebabnya 10 orang kusta ini berseru-seru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena mereka melihat pengharapan di dalam Yesus. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita melihat sebuah pengharapan di dalam Yesus? Ibrani pasal yang ke-6 menulis begini, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan kita adalah saung yang kuat. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi imam besar. Imam besar adalah pribadi yang membawa darah domba untuk dipersembahkan sebagai penyelesaian dosa, sebagai pengampunan di hadapan Allah. Itu pada zaman tabut perjanjian, kemah sembahyang.
Tetapi Yesus sudah menjadi imam besar kita. Dia tidak membawa darah domba, dia tidak membawa darah yang lain, tapi dia membawa darahnya sendiri sebagai penyelesaian atas segala tanggungan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesus menanggung segala penyakit, kesukaran, bahkan permasalahan kita. Dia menjadi imam besar yang membawa darahnya sendiri masuk ke hadirat Allah, ke belakang tabir, tempat di mana tabur Allah ada yang menjadi lambang hadirat Tuhan. Di situ Yesus sudah masuk, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, pengharapan kita itu adalah saung yang kuat, yang tidak main-main, karena pengharapan kita itu didasarkan kepada pekerjaan Yesus di kayu salib. Dia sudah naik ke Kalvari, dia memikul salib itu untuk menanggung segala sakit dan kelemahan kita, bahkan penghukuman kita. Sehingga kita boleh berkata, kita boleh berseru-seru kepada Dia dengan pengharapan yang pasti. Karena kita tidak mampu menyelesaikan segala hal yang kita hadapi. 10 orang kusta ini tahu bahwa Yesus menyimpan pengharapan. Itu sebabnya mereka berseru-seru kepada Yesus. Dan setelah mereka berseru-seru, maka Yesus mengatakan kepada mereka di dalam ayat 14 dan 15. Lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pengharapan, menaruh harap kepada Yesus bukanlah satu hal yang sia-sia. Kepada 10 orang kusta itu Yesus berkata, pergi kepada imam besar, pergi kepada imam-imam di bait Allah. Sebab hanya imam-imam yang bisa menyatakan seseorang itu tahir atau tidak. Di tengah jalan ke-10-nya semua tahir mereka. Nah, saudara-saudara, ketika mereka sama-sama menderita, ketika mereka sama-sama membutuhkan sesuatu, mereka bisa sepakat 10-10-nya berseru, Tuhan Yesus Guru, kasihanilah kami. Tetapi setelah jawaban diterima, setelah Yesus melepaskan mereka dari persoalan itu, setelah mereka disembuhkan oleh Tuhan, maka mereka mempunyai sikap yang berbeda. Ada satu yang kembali lagi kepada Yesus. Dia memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, Yesus bertanya. Yesus tanya, dia tanya di dalam ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Setelah jawaban diperoleh, seperti saya katakan tadi, sikap menjadi berbeda, respon menjadi berbeda. Yesus bertanya, bukankah semua sudah sembuh? Bukankah semua sudah mendapat jawaban? Bukankah semua sudah sehat? Bukankah semua sudah dilepaskan? Tapi kemana yang 9? Kita tidak bisa menduga-duga kemana mereka, tetapi kita bisa membayangkan apa yang menjadi pilihan dari 9 orang itu. Hanya satu yang kembali untuk memuliakan Allah.
Dia kembali dan berseru memuji dan memuliakan Allah. Kalau tadinya dia berseru-seru karena dia punya problema. Kalau tadinya dia berseru-seru karena dia sakit, karena dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi sekarang dia datang berseru-seru memuliakan Allah. Dan yang menarik, saudara sekalian, Yesus bertanya, di mana yang 9 lagi? Kalau hari-hari ini engkau adalah 9 orang itu, orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, orang yang sudah dibela oleh Tuhan, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan bertanya, di mana engkau sekarang? Adakah engkau kembali untuk memuliakan Allah atau tidak? Yesus menunggu respon kita. Ada banyak yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dia adalah pengharapan yang pasti, karena dia sudah naik ke salib Golgota. Dia sudah mati di sana, dia sudah menumpahkan darah di sana, dia sudah dipecah-pecahkan di sana, untuk menjadikan kita memiliki pengharapan yang kuat, pengharapan yang pasti. Dan setelah dia memberikan jawaban kepada kita, dia bertanya, di mana engkau sekarang? Di mana engkau? Tidakkah engkau mau kembali untuk memuliakan Allah? Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti, karena dia sudah mati di kayu salib. Sehingga ketika saya dan saudara dalam keadaan penderitaan, dalam persoalan yang berat, dia siap untuk menjadi jawaban bagi kita. Tetapi setelah itu, dia rindu kita semua menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Isilah hidupmu sekarang, setelah engkau mendapat jawaban dari Tuhan, permuliakanlah Tuhan Allah yang menjadi juru selamatmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama akan menyanyi satu nyanyian. Berseru dan memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami,
itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau sudah naik ke kayu salib Golgota, Engkau sudah mati di sana, dan Engkau sudah menghidupkan pengharapan bagi kami. Engkau adalah pengharapan itu ya Tuhan. Dan saat ini, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang memperhatikan firman Tuhan saat ini, entahkah pagi hari, entahkah siang hari, atau malam hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sedang menderita sakit, Engkaulah jawaban bagi mereka. Mereka yang sedang membutuhkan sesuatu, Engkaulah jawaban bagi mereka. Di dalam nama Yesus, segala belenggu-belenggu yang melumpuhkan dilepaskan sekarang. Segala sakit penyakit disembuhkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk persoalan yang membebani, Engkau menyelesaikan dari hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Kami tahu kami tidak punya kemampuan untuk menolong diri kami sendiri. Tetapi ketika kami berseru kepada Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, maka di dalam Engkau kami terima kelepasan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam surga. Ampuni segala dosa dan salah kami. Anak-anak Tuhan yang menderita karena dosa, ampuni mereka, dan bawa mereka kembali untuk ada memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Hapuskan dosaku. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus, kita nyanyi lagi. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Hapuskan dosaku. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Hapuskan dosaku. Kita angkat roti dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan di salib Golgota, di bukit Kalvari itu, untuk menjadi kesembuhan bagi kita semua, untuk menjadi pertolongan bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah anggur dengan tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Inilah darah Yesus yang sudah tertumpah itu, dan oleh darahnya ini dosa saudara dan dosa saya diampuni. Itu sebabnya mari kita minum bersama darah Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Engkau sudah nyatakan. Dan saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Entahkah mereka perhatikan pada waktu pagi, pada waktu siang, sore, atau malam hari mereka memperhatikannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah adalah kuasa yang tidak berbatas. Maka jawab dan jawablah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari salib-Mu, tubuh dan darah-Mu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami boleh ada di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berdoa untuk anak-anak Tuhan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Campur tangan dan bela mereka Tuhan hari lepas hari. Sehingga ketika mereka mencari nafkah, mereka melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang sedang Tuhan Yesus dinaungi oleh pandemi COVID-19. Kami doakan bangsa dan negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu terjadi sehingga COVID-19 ini dapat diatasi dan bangsa kami keluar dari kekelaman karena COVID yang menaungi ini. Kami doakan pasien-pasien yang sakit, terkena, terinfeksi virus ini. Jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih memberikan hikmat kepada Pak Presiden kami, Pak Jokowi. Dan Engkau menolong aparat-aparat pemerintah kami sampai ke tingkat yang terendah.
di kabupaten kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bela terus pekerjaan Tuhan. Kami doa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Rindu yang akan berulang tahun tanggal 5 Mei. Tuhan berkati dia dengan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu bagi pekerjaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera, kelimpahan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhirinya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.